Oke, kita mulai aja. Ini kelihatannya tokoh kita ini Pak Elia kok belum hadir di sini. Saya justru mau menjawab pertanyaannya Pak Elia. Tapi nggak apa-apa. Beliau meskipun belum hadir, nggak masalah. Sebentar. Saya mau share screen dulu. Kadang-kadang bingung dengan ini. Oke. Ya, saya harap semua rekan-rekan baik-baik semua. Ada Pak Stephen ya, yang mungkin masih di rumah sakit atau sudah keluar dari rumah sakit, Pak Stephen. Stephen yang di Bitung. Ya, ini saya sudah share screen tentang Roh Kudus ya. Kita sedang membahas tentang Roh Kudus. Minggu ke-20. Ya, silakan ada sukarelawan yang mau membacakan, sukarelawati atau sukarelawan mau membacakan. Silakan. Pertanyaan 53. Biasanya Ibu Dorsila ini. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pertanyaan 53, Pak. Yes. Ya. Apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Jawabannya, pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. A. Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku. B. Supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. C. Menghibur aku. D. Dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Ya. Ayat Alkitabnya dibaca, Pak? Nggak usah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baca buat kita. Baik. Jadi saya bisa simpulkan ya, saudara-saudara, dari pertanyaan dan jawaban nomor 53 ini, bahwa Roh Kudus itu perlengkapan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Luar biasa, maksudnya luar biasa itu benar-benar komplit. Ya, benar-benar komplit. Dari membuat saudara dan saya lahir baru, sampai dituntun menjadi percaya, tercelik mata rohaninya, mengenal kebenaran demi kebenaran, lalu sampai bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kemudian mencelikkan mata rohani untuk mengerti akan rahasia-rahasia Alkitab, ya, kebenaran-kebenaran ilahi yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita dibukakan rahasia-rahasia yang luar biasa itu. Hidup kita juga diubahkan dari hari ke hari. Ya, perubahan-perubahan nilai-nilai hidup, tujuan hidup, ya, pembaruan-pembaruan hidup, manusia lama yang makin dimatikan, manusia baru yang dibarui terus-menerus, ya. Luar biasa sekali itu. Proses pengudusan, ya, lalu melalui jatuh bangun, melalui penderitaan, melalui sukacita, kesuksesan, kegagalan, kesehatan, sakit penyakit, musibah, problema hidup, kelancaran hidup, kesuksesan, kemakmuran. Wah, segala aspek. Roh Kudus itu membimbing saudara dan saya. Luar biasa sekali kalau direnungkan.
garansinya Tuhan ini. Ya, jaminan toh, garansi itu kan jaminan. Tuhan memberikan kita jaminan. Dan jaminannya itu adalah penyertaan Roh Kudus. Bukankah itu hal yang amat luar biasa? Tapi seringkali kita itu mengabaikan Roh Kudus itu. Atau menyalahgunakan Roh Kudus itu. Saya melihat begitu banyak gereja juga mementingkan Roh Kudus, tapi menyalahgunakan Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus dijadikan alat untuk memenuhi segala kepentingan-kepentingan pribadi. Roh Kudus menjadi, maaf, saya pakai istilah kacung atau jongos untuk bisa disuruh-suruh memenuhi segala keinginan kita. Ya, kacung jongos itu bahasa Jawa, mungkin kalau bahasa Indonesianya ya budak. Ya, budak. Roh Kudus itu kita perbudak untuk memenuhi segala keinginan-keinginan hawa nafsu kita atau ambisi kita. Ya. Sehingga ya Roh Kudus kita suruh-suruh aja menuruti segala keinginan kita perintahkan Roh Kudus. Ya, emangnya siapa saudara dan saya mau perintah-perintah Roh Kudus itu? Nah, ini kalau bicara Roh Kudus ini bisa ramai. Ya, karena saya melihat praktek-praktek tentang Roh Kudus ini sudah banyak yang kacau balau. Roh Kudus itu yaitu tadi dijadikan hamba, dijadikan budak, dijadikan pelayan, ya, kacung, jongos, ya, pesuruh, ya, atau semacam office boy, waduh, atau tukang parkir, waduh, luar biasa. Roh Kudus, mobilku ku parkir di sini, tolong dijaga ya, supaya maling-maling nggak bisa masuk. Nah, apa memang Roh Kudus tukang parkir atau gimana itu loh? Ya, Roh Kudus, rumahku mau aku tinggal, aku mau keluar kota, enggak ada yang tinggal di rumahku, jadi kosong, tolong dijaga ya rumahku. Memangnya Roh Kudus satpam penjaga rumah atau gimana, konyol banget. Bukan saya katakan Roh Kudus nggak bisa jaga, Roh Kudus nggak bisa melindungi, bisa. Ya, tapi itu tingkah laku kita itu yang udah nggak beres kepada Roh Kudus. Nah, ini yang kita harus sadari. Jadi memang Tuhan kasih kita perlengkapan luar biasa, tapi kita harus ingat perlengkapan itu apa? Perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani itu buat apa? Buat saya berjalan dengan segala dengan segala kesungguhan untuk mengikut Tuhan. Siapa yang bisa mampu dengan segala kesungguhan dan kesetiaan, ketaatan, ya, mengikut Tuhan? Kan bukan dengan kekuatan kita. Itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu memberi kita, Roh Kudus itu merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, ada ayat yang menegaskan gitu kan. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Luar biasa itu. Jaminan Roh Kudus itu. Ya, jadi dalam hal ini kita benar-benar disediakan Allah dengan amat sangat sempurna. Tapi sekali lagi loh ya, bukan untuk menuruti kedagingan Anda, ya, atau hawa nafsu Anda, atau dunia matrek Anda. Saya tidak katakan juga bahwa Roh Kudus tidak bisa menolong kita dalam dunia materi. Sangat bisa, dan itu mudah sekali. Tapi sekali lagi yang menjadi fokus dan yang menjadi hal yang paling utama bagi orang percaya adalah Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya dalam pertumbuhan rohani Anda, dalam pendewasaan rohani Anda.
dalam pengenalan Anda akan Allah yang benar. Dalam Anda berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Anda mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Anda belajar menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan secara nyata. Dalam jatuh bangun Anda. Dalam keberdosaan Anda. Dalam kegagalan Anda. Dalam keberhasilan Anda. Seluruh aspek Roh Kudus membimbing kita. Dan itu adalah jaminan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya mau jawab sedikit pertanyaan dari Pak Elia. Ya, Pak Elia yang lalu itu menanyakan mengenai duka cita. Bagaimana orang Kristen menjalani duka cita dengan pengertian yang benar. Tapi kalau Roh Kudus tidak membuka dan mencelikan mata rohani seseorang terhadap masalah duka cita ini, ya bagaimana menghadapi konflik-konflik yang semacam ini? Ya sudah, kalau sampai Roh Kudus tidak membuka mata rohani seseorang dalam mengerti mengenai penderitaan karena Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus bukan hanya membawa sukacita. Ya, nah ini satu aspek yang mungkin saya bahas yang lalu adalah seringkali orang pikir Roh Kudus itu hanya membawa sukacita. Tapi saya tekankan Roh Kudus yang sama juga membawa duka cita. Ya, duka cita karena Roh Kudus, bukan duka cita karena perbuatan setan. Bukan, duka cita karena Roh Kudus. Loh, kok aneh, Pak? Roh Kudus kan selalu sukacita, Pak, bukan duka cita. Yaitu, enggak belajar baik-baik Alkitab, pikirannya pokoknya kalau Roh Kudus pasti sukacita. Enggak. Roh Kudus juga membawa duka cita. Ya. Roh Kudus itu juga membawa keprihatinan. Melihat orang-orang yang berdosa yang belum bertobat kepada Tuhan. Roh Kudus juga membawa duka cita. Duka cita apa lagi? Kalau tadi kan melihat orang-orang yang berdosa, yang belum mau bertobat, yang mengeraskan hatinya. Kita kan duka cita kan? Itu duka cita Roh Kudus itu. Bukan duka cita untuk dari pribadi kita, tidak. Dari kedagingan kita, tidak. Itu dari Roh Kudus. Melihat orang-orang yang belum bertobat. Ya, jiwa menangis melihat mereka yang keras kepala dan sebagainya. Nah, di dalam kita melihat bagaimana Roh Kudus membawa kita kepada duka cita karena melihat orang lain. Roh Kudus juga membawa duka cita melihat diri kita sendiri. Sekali lagi saya tegaskan. Roh Kudus membawa duka cita melihat diri kita sendiri. Loh, kenapa Pak melihat diri sendiri? Kan kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak ada duka cita. Kita selalu dalam Tuhan tuh kita bersuka cita terus kan. Nah, ini enggak belajar Alkitab baik-baik, belajar cuma separuh, langsung ngomongnya buanter tapi salah. Ya, toh. Ya maaf, saya mengatakan seperti ini karena saya dulu juga gitu, ngomongnya buanter tapi salah, ya toh. Ya, Roh Kudus membawa sukacita, haleluya. Ayo, muka kita harus senyum ya. Jadi orang Kristen harus senyum terus, tidak boleh ada duka cita dan sebagainya. Tapi ternyata Roh Kudus pun membawa duka cita. Ya tadi duka cita melihat orang lain. Sekarang Bapak, duka saya pamit karena ke kantor dinas. Terima kasih. Saya tidak bisa ikut sampai selesai. Maaf. Oh ya Bu.
Tuhan Iya, berkati, bisa lihat di YouTube nanti, Bu. iya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya lanjut. Jadi, Roh Kudus menyatakan duka cita kita bukan hanya melihat orang lain, tapi juga melihat diri kita sendiri. Kenapa melihat diri kita sendiri berduka cita? Ya karena kita melihat hidup kita ini yang masih ada manusia lama. Meskipun memang secara de jure manusia lama itu sudah dikalahkan. Ya, sudah istilahnya mati bersama dengan Kristus dan kita bangkit dengan hidup yang baru. Tapi secara de facto manusia lama itu masih nongol dalam hidup saudara dan saya. Dan Rasul Paulus pun melihat bahwa dengan keberadaan manusia lama ini kita terus-menerus juga dibawa dalam duka cita. Kita terus-menerus mengeluh. Nah, ada ayat di Alkitab yang menegaskan bahwa sebagai orang Kristen kita terus-menerus mengeluh. Ya, melihat apa? Melihat proses dalam hidup kita yang belum selesai, proses penghancuran keakuan yang belum selesai, penghancuran kedagingan yang belum selesai. Dan ini masih terus berlangsung sampai kita mati. Ini duka cita. Makanya saya selalu bilang, dalam hidup orang percaya, pasti ada sukacita, tapi pasti juga ada duka cita. Dalam hidup orang Kristen pasti ada duka cita, tapi juga pasti ada sukacita. Itu dua itu bergandengan. Puji Tuhan, kalau kita dibukakan rahasia firman yang lengkap. Karena dulu pengertian saya jadi orang Kristen ya sukacita tok. Tidak ada duka citanya. Ternyata Alkitab pun memaparkan duka cita dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi kalau Pak Elia bilang, gimana kalau orang itu belum dicelikan dan belum mengerti? Ya, kita doakan supaya suatu saat dia boleh dicelikan oleh anugerah Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, kalau tanpa pencelikan itu ya sudah hopeless, sudah. Tidak ada harapan, buta selamanya. Terus terang aja, saya sadar benar ya, kalau Tuhan tidak menyadarkan saya dalam posisi yang dulu ngawur-ngawur itu, sampai hari ini saya tetap ngawur aja. Kalau Tuhan tidak menyadarkan saya. Benar, saya itu benar-benar sudah paling ngawur total waktu saya baru-baru bertobat itu. Ngawurnya total banget. Itu Anda kalau tahu ekstrimnya saya itu mengerikan. Lebih mengerikan dari orang-orang karismatik yang sekarang. Itu zaman Seperti apa, saya. Pak? Ya. Seperti apa ngawurnya 1, 2, 3 dong? Pak Elia selalu pengen tahu itu kalau ngawurnya saya. Curious Pak, curiosity. Nggak apa-apa, itu bagus juga. Jadi ngawurnya saya ya. Wah, ini saya buka rahasia saya. Yang perlu diketahui dibuka, kalau yang tidak perlu jangan, Pak. Ya. Ya, maksudnya tahu ngawurnya saya itu berarti nanti tahu anugerah Tuhan bagi saya. Benar. Kalau mungkin orang nggak tahu ngawurnya saya ya dipikir oh cuma gitu-gitu aja. Ya, saya ini dulu terpengaruh dengan seorang pendeta. Ya, saya nggak perlu sebut namanya karena saya itu agak anti menyebut-nyebut nama itu ya. Jadi si A lah gitu, pendeta si A ini saya tidak pernah ketemu pendeta si A ini, tapi kaset-kaset khotbahnya, wah, saya dilimpahi berkat
berkat kaset khotbahnya dia yang super, kalau saya menilai sekarang super ngawur. Tapi kalau saya menilai dulu, super benar-benar hebat khotbahnya. Menurut saya waktu itu. Saya ini orang pemikir loh. Jadi saya kalau khotbahnya amburadul kacau balau ya pasti saya hina lah. Saya ini orangnya pemikir kok. Tapi khotbahnya memang benar-benar luar biasa bagi saya. Ya, dan dia mengajarkan pengawuran. Yang pertama adalah khotbah itu tidak perlu pakai persiapan. Loh, kenapa tidak perlu persiapan? Ya karena logika Alkitabnya mereka adalah Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk berkata-kata. Yaitu dari menafsirkan Alkitab itu seperti kamu tidak usah takut kalau kamu ditangkap dan kamu akan dituntut karena Roh Kudus yang akan berbicara melalui kamu. Nah, itu lalu dijadikan prinsip bahwa Roh Kudus berbicara melalui kita, termasuk kalau kita itu berdiri di mimbar mau khotbah, tidak perlu persiapan sama sekali, supaya dengan justru kita tidak persiapan, kita membuktikan bahwa omongan kita betul-betul dari Roh Kudus. Kalau kita persiapan tuh berarti omongan kita itu dari kita. Soalnya sudah disiapkan. Aku mau ngomong ini. Ya itu bukan Roh Kudus, itu kita. Tapi kalau aku tidak persiapan sama sekali, lalu aku berdoa di mimbar, Tuhan, pimpinlah aku mau bicara. Dan aku percaya sesuai dengan janjimu, Roh Kudus yang berbicara melalui mulutku. Langsung ngomong. Tanpa persiapan apa-apa. Dan pendeta ini mempraktekkan itu. Dan taunya apa kalau dia tidak persiapan? Taunya adalah caranya berkhotbah itu adalah dengan dia menunjuk kepada jemaat, bukan menunjuk, mempersilahkan jemaat yang hadir dalam kebaktiannya untuk minta pimpinan Tuhan mendapatkan ayat-ayat firman yang akan dikhotbahkan. Jadi yang menemukan ayat-ayat firman yang akan dikhotbahkan itu bukan pendetanya, tapi jemaat. Luar biasa enggak? Jadi jemaat disuruh berdoa. Ayo kamu berdoa sekarang, minta firman. Ya, tentunya yang dibaca dari Alkitab firman itu. Ya, apa firman mana yang Tuhan mau tunjukkan untuk dikhotbahkan hari ini? Dan itu bukan hanya satu jemaat, ada kurang lebih misalnya 5 jemaat menemukan 5 firman yang berlainan. Tentunya firman ini kan ditemukan jemaat pada waktu itu kan, dan pendeta ini tidak pernah tahu ayat itu bakal akan ditemukan. Dan ini pasti bukan kong kali saya tahu pasti itu, ya, karena saya dengar benar kasetnya. Dan pendeta ini dengan 5 ayat yang ditemukan jemaat, ya, lalu mereka pakai bahasa roh dan sebagainya. Setelah itu pendetanya khotbah dengan 5 ayat ini merupakan rangkaian khotbah yang luar biasa bagi saya. Setiap kali kebaktian seperti itu. Dan herannya khotbahnya benar-benar memukau. Nah, itu yang benar-benar membuat saya terkagum-kagum setengah mati dengan pendeta seperti ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, Matius 10 ayat berapa tuh saya chatting? Ayat 19 ya Pak ya? ya, Sudah tercuci otaknya. Thank you, lanjut Pak. Yang kedua, ngawurnya yang apa Pak? baik. Jadi, ya ini, Matius 10 ayat 19 saya bacakan. Apabila mereka menyerahkan kamu
Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah ini. Jadi ayat ini jadi pegangan untuk khotbah spontanitas. Itu Pak Aryo tahu itu pendetanya karena saya pernah share sama Pak Aryo ya toh. Kalau Pak Andi nama buka, biar hampir Pak Aryo sama yang buka. gilanya. Hah? Apa? Kalau Pak Andi tidak mau buka nama, Pak Aryo buka nama aja Pak. Nanti japri saya Pak. Nanti aja Pak di forum enggak resmi. Oke, yang kedua ya. Saya diajar untuk berdoa dengan konsisten. Jadi misalnya begini. Tuhan, saya sakit. Tolong Tuhan sembuhkan saya. Nah, kalau orang sudah berani berdoa dengan seperti itu, konsisten dong. Konsistennya apa? Jangan minum obat. Dan jangan ke dokter. Karena aku sudah minta sama Tuhan. Ya. Nah, ini Pak Yonatan kalau dengar saya ini, karismatik saya ini lebih hebat dari karismatik yang sekarang, Pak. Hebat ngawurnya tapi. Ya, oke. Jadi kembali lagi. Ini bagi saya ajaran ini loh, logik loh. Kalau kamu sudah minta Tuhan, lalu kamu minum obat, itu sama seperti buang tai kepada Tuhan. Nah, itu pendetanya ngomong gitu. Kamu minta tolong Tuhan, kamu percaya nggak Tuhan bisa nolong kamu? Percaya? Oke. Jangan minum obat. Dan jangan ke dokter. Percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan kamu. Benar, saya lakukan itu. Saya tidak mau jadi orang Kristen setengah-setengah. Saya kalau diajar percaya sama Tuhan, percaya mutlak. Dan apa yang kamu katakan kepada Tuhan, lakukan dengan konsekuen. Orang yang minta tolong sama Tuhan, tapi akhirnya minta tolong melalui dokter, minta tolong melalui obat-obatan. Itu omong kosong. Tidak benar-benar bersandar pada Tuhan. Tuh. Gimana? Apa enggak hebat itu? Bagi saya itu enggak ada itu pengajaran yang berani seperti itu. Mana ada pendeta berani ngomong kayak gitu? Ya, karena pendetanya sendiri minum obat. Tapi dia sendiri mempraktekkan itu. Dan dia mengalami kesembuhan. Termasuk saya juga mempraktekkan. Dan saya juga mengalami. Hebat, luar biasa. Saya itu dulu sebelum ikut ini, karismatik model ini. Saya itu dulu itu langganan obat. Tiap bulan saya pasti sakit. Tidak tahu hari keberapa. Pokoknya pasti sakit. Dan obat sudah tersedia di lemari saya. Saya kos-kosan kan. Jadi lemari saya itu satu laci lemari itu isinya obat melulu komplit. Karena saya tersedia obat sakit apapun saya minum. Dan sudah lengkap. Nah, itulah ajaran ekstrem itu yang saya lakukan dan saya terapkan. Selama kurang lebih saya mengikuti ajaran ini hampir 1 tahun lebih itu saya tidak pernah minum obat sama sekali. Padahal dulunya tiap bulan selalu sakit dan selalu minum obat. Sekarang tidak pernah minum obat, berdoa, sembuh. Dengan iman, pokoknya dengan iman. Nah, itu dengan iman tuh seperti Pak Yonatan itu yang bolak-balik, kita dengan iman.
Percaya, Tuhan pasti menyembuhkan tanpa obat. Dia sanggup menjamah kita. Ya, praktekkan. Benar, saya praktekkan itu. Bahkan saya tidak praktekkan untuk diri saya sendiri. Saya juga ajari teman saya. Teman saya sakit. Datang ke saya, sakit. Saya bilang, enggak usah minum obat. Doa aja, saya doakan. Sembuh. Hebat kan? Saya bukan ngomong kosong loh. Saya kalau enggak ngalami, saya enggak berani ngomong kayak gini. Ya. Nah, coba. Dengan saya cukup dua inilah, saya sharing dua ini aja. Yang lain-lain ya masih banyak, tapi menurut saya dua ini aja sudah menunjukkan betapa ekstrimnya saya mempercayai ajaran karismatik waktu itu. Oke. Pak Andi, boleh pada dua poin ini saya bertanya? Ya, silakan. Kapan iman luar biasa yang memindahkan gunung itu, Pak, berubah menjadi iman Alkitabiah? Apakah Pak pernah doa-doa dan akhirnya Pak hampir mati, sehingga Pak menggugurkan iman awal yang tadi Pak sampaikan? Thank you. Good. Ya, saya langsung singkat cerita. Di dalam keyakinan saya yang hampir 2 tahun itu mengikuti ajaran seperti itu. Tuhan mengizinkan saya mengalami problema dalam hidup saya. Nah, problemanya adalah, ya ini salah satu ya. Sebetulnya banyak problem, ada beberapa problema. Problemanya itu saya sendiri mengalami kecelakaan. Saya pada waktu itu mau ke Magelang dari Salatiga. Saya kan kuliahnya di Salatiga. Dari Salatiga saya mau ke Magelang. Saya mau survei tempat camp mahasiswa. Karena saya waktu itu ketua camp. Ketua panitia camp mahasiswa di Satya Wacana. Dan saya survei naik motor, karena waktu itu memang tidak punya mobil, jadi saya naik motor. Saya janji sama teman saya jam 4 pagi, kalau tidak salah. Jam 4 pagi berangkat naik motor menjemput teman saya untuk ke Magelang. Suatu saat di jalan itu saya nggak melihat atau bagaimana, atau kurang teliti, atau saya ngantuk, ketiduran, karena saya pakai helm racing. Zaman itu tahun 79. Ya, 79. Ya, betul. 78 atau 79 saya lupa. Ya, antara itulah, 78 atau 79. Saya pakai helm racing itu merek Shui itu. Nah, itu helm yang berapa duit, Pak? Benar terasa aman kalau pakai itu. Tidak seperti helm-helm sekarang ini. Dan mungkin saking amannya itu saya entah ngantuk, entah apa, saya tidak melihat di depan saya ada gundukan pasir. Dan saya jalan cukup keras sampai melayang saya dari motor saya sampai nabrak tembok penjara. Ya, duar, saya sudah langsung pingsan. Saya tidak ngerti apa yang terjadi, tahu-tahu saya bangun sudah di rumah sakit. Dan ternyata saya pingsan 2 jam dengan gegar otak yang cukup parah. Saya muntah-muntah terus. Dan saya bertanya kepada teman-teman saya yang ada di sekitar saya di mana? Di rumah sakit. Kenapa saya di rumah sakit? Saya kan bangun tidur. Kamu baru kecelakaan. Loh, kapan saya kecelakaan? Ya barusan. 2 jam yang lalu. Jadi saya tidak ingat apa-apa sudah. Ingatan saya sudah kacau.
Saya tidak ingat kalau saya mau pergi, saya tidak ingat kalau saya naik motor, saya tidak ingat kalau saya tabrakan. Nah, itu memori saya sudah amburadul waktu itu. Nah, lalu pelan-pelan mulai sadar. Jadi mulai kembali memorinya. Tapi tetap kejadian kecelakaannya saya sudah tidak ingat. Karena saya melayang ya. Melayang itu sudah nggak tahu gimana itu. Dan saya pakai jaket jeans. Jaket jeans saya lubang sebola tenis itu. Lubangnya jeans saya sampai kena ke tulang saya. Jadi saya selama 1 hari itu, kurang lebih 24 jam itu saya mulai pulih sadar selama 24 jam. Jadi saya terus bangun, tidur, bangun, tidur. Tiap kali bangun selalu tanya, ini jam berapa? Ini di mana? Ya, ini saya betul-betul waktu itu seperti ya orang linglung lah. Gitu. Nah, mulai sadar dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mulai kecewa. Kecewanya, Tuhan, katanya Engkau memelihara anak-anak. Kenapa aku kecelakaan? Nah, saya mulai protes. Dan saya sekarang di rumah sakit, padahal Tuhan ngajari saya tidak usah ke dokter. Di rumah sakit kan saya ditangani dokter. Saya pingsan kan ditangani dokter. Saya tidak bisa menolak dokter. Saya tidak bisa mengatakan pada waktu itu, jangan periksa saya. Saya anti dokter. Ya, saya benar-benar jadi orang konyol waktu itu karena saya anti dokter, tapi saya ditangani dokter. Tapi kemudian setelah pergumulan saya, Tuhan mulai membuka mata rohani saya. Tuhan membukanya begini. Lihat tuh, ternyata dokter pun bisa dipakai untuk merawat anak Tuhan. Waduh. Ya, saya langsung seperti KO itu sudah. Artinya argumentasi saya bahwa dokter hanya untuk orang yang tidak beriman. Ya, itu waktu itu kan saya diindoktrinasi. Dokter itu hanya untuk orang yang tidak beriman. Obat itu hanya untuk orang yang tidak beriman. Sekarang saya ditangani dokter. Apakah berarti saya ini orang kurang beriman? Ya, kacau balau. Saya tidak mau ke dokter, tapi saya dipaksa harus ditangani dokter. Dan saya waktu itu kan muntah-muntah terus dan tidak ada perbaikan selama 24 jam. Orang tua saya khawatir, saya dibawa ke Semarang. Di rumah sakit, kalau tidak salah, Bethesda Semarang, kalau nggak salah. Saya lupa rumah sakit. Iya. Nah, kemudian yaitu Tuhan mulai menyadarkan saya, lihat tuh, Tuhan mengasihi kamu melalui dokter. Tuhan menyembuhkan kamu melalui obat-obatan. Jadi tidak benar kalau dokter itu tidak berguna dan tidak dipakai Tuhan atau hanya untuk orang yang tidak beriman. Nah, saya mulai sadar itu dan saya mulai insyaf bahwa keyakinan saya ini tidak 100% benar. Saya tetap percaya mujizat. Tapi saya juga disadarkan Tuhan juga bisa pakai tanpa mujizat. Nah, itulah poinnya. Tidak berarti kalau mujizat itu baru beriman. Kalau tidak mujizat, tidak beriman. Tuhan bisa pakai semua hal. Mujizat maupun tanpa mujizat. Nah, termasuk saya tadi khotbah itu, saya juga
Sekarang saya mikir terus tuh, yang benar tuh yang mana sih? Yang enggak persiapan tuh yang persiapan. Saya lalu ajak teman saya yang seringkali kasih saya kaset-kaset itu, saya ajak debat, saya ajak diskusi, saya bilang, kenapa kalau persiapan bukan Roh Kudus, tapi kalau langsung ngomong itu Roh Kudus tanpa persiapan. Ya itu kan logikanya itu tadi, kalau persiapan itu manusia. Lalu saya bilang gini, bisakah waktu persiapan Roh Kudus juga menolong kita? Saya kritiskan orangnya. Saya tanya itu, bisakah waktu persiapan Roh Kudus juga berbicara dan menolong saya? Teman saya tidak bisa jawab, dia bilang bisa. Katanya. Ya sudah, kalau bisa berarti persiapan tidak selalu salah. Dan mungkin pertanyaan saya tidak terlalu kritis waktu itu. Kalau sekarang saya pasti juga tanya, apakah dijamin kalau saya tanpa persiapan pasti itu ditolong Roh Kudus? Nah, itu mungkin ya kalau saya sekarang ya tanya seperti itu. Ya, jadi itu yang membuat saya mulai sadar. Ya, Tuhan bekerja pada setiap anak-anaknya. Dari ngawur ngaco. Ya, dan saya waktu itu juga anti macam-macam. Yes. Anti dunia pokoknya. Dunia itu bagi saya sampah semua. Hal rohani saja yang paling penting. Ya, itu benar-benar kacau balau teologinya. Ya, demikian. Terima kasih atas kesaksiannya. Pak, boleh saya minta waktu 3 menit, Pak? Silakan. Hari ini Kamis tanggal 9 September 2021. Angka yang bagus, Pak. 99. Jadi kesaksian Pak itu meneguhkan saya. Saya punya sedikit problem, Pak. Saya pernah menganggap tanda kutip ya. Tidak sampai menganggap sih, cuma pembukanya Pak Andi hari ini menemplak saya, Pak. Saya pernah berpikir begini. Tidak sampai berpikir ke sana, cuma saya kaitkan dengan kalimat awalnya Pak Andi, bahwa Roh Kudus itu menjadi tukang genteng saya, Pak. Ceritanya gini ya, saya kan sudah pernah kasih kesaksian dapat rumah bagus, wah, tapi bocor, Pak. Saya berbulan-bulan stres sama bocor. Kalau sudah musim hujan, selalu becek tempat saya menginjak kaki. Beberapa mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu, saya punya Roh Kudus pernah berkata, kalau Tuhan bisa memberi kamu rumah, masa Tuhan tidak mampu menyetop bocornya? Pak tahu tadi pagi, Pak, teman dan teman-temannya, saya dalam tidur sekitar jam 6, di rumah saya hujan lebat. Waktu hujan lebat saya berpikir, Tuhan, ini kalau aku bangun mau ikut Zoom-nya Pak Andi hari ini, saya harus ke belakang itu lewat tempat bocor. Dan saya pikir anak saya kedua belum berangkat kerja, Pak. Tempat kerjanya dia kira-kira 30-35 kilo dari rumah saya. Saya langsung berpikir, aduh Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi kalau saya keluar becek dan anak saya pergi harus hujan-hujanan, tolong lindungin. Tahu apa yang terjadi? Makanya saya pikir saya meminta waktu untuk mengambil momentum hari ini. Saya langsung berdoa sama Tuhan di dalam tidur saya, Tuhan tolong bantu untuk hari ini. Ternyata Pak, hujan lebat, kering Pak, yang biasanya bocor, banjir kering Pak. Itu satu ya. Yang kedua Pak, saya langsung berpikir, waktu anak saya mau berangkat, hujan berhenti Pak. Betul-betul ajaib luar biasa. Saya langsung berpikir, waktu dia duduk, dia kan harus pakai sepatu dan kaos kaki, itu tempat basah. Jadi nanti, mungkin anak saya Christian, saya menyebut nama, dia pergi dengan celana
minimal di pantat basah. Udah gitu dia pergi, mungkin pakai jas hujan untuk berangkat. Kira-kira setengah jam, enggak sampai setengah jam, hujan turun lagi, Pak. Saya langsung berpikir, Tuhan, nanti aku mau tanya anakku, Tian, lu tadi berangkat kehujanan enggak? Pak, tahu apa yang terjadi, Pak? Begitu saya sudah waktunya keluar, kering, saya langsung cek anak saya. Saya chatting sama dia, Ti, lu tadi berangkat kehujanan enggak? Sampai sana basah enggak? Tahu jawabannya apa? Kering, Pak. Kering sama sekali. Dia tidak pakai jas hujan dan tidak basah. Saya pikir, gila benar ya Tuhan ini. Saya pernah diingatkan, kalau kamu percaya Tuhan yang sudah memberikan rumah, urusan bocor saya betul-betul mau mengandalkan tukang genteng, Pak. Tapi betul-betul dikerjain sampai hari ini Tuhan mau menjawab saya. Habis itu saya pikir, oh Tuhan ampuni saya. Engkau memberikan hari ini kesaksian yang betul-betul harus saya dokumentasikan tanggal 9. Yang kedua, Pak. Tadi pagi saya langsung berpikir tentang komunitas saya. Yang saya selalu angkat beliau, tahu ya kemana arahnya. Dan saya membuat, Tuhan memberikan saya hikmat. Saya menuliskan, mana dia, Tuhan mengasihi orang yang dikasihinya dengan menghajarnya, bukan membelai-belainya. Karena belaian itu adalah menghancurkannya. Saya pikir ini adalah harus saya kirimkan di grup saya bikin dan di grup komunitas saya. Kiranya Tuhan memberikan satu penguatan. Hari itu Tuhan sudah menghajar Pak Andi yang sudah amburadul ya Pak. Nggak usah ke dokter, ternyata masuk juga ke lingkungan dokter. Sampai hari ini Tuhan memberikan pengalaman itu untuk menjadi kesaksian bagi kita bersama. Terima kasih bahwa ini adalah bata-bata kehidupan yang Tuhan renda supaya Pak punya kesaksian lebih powerful, bahkan Pak memberikan khusus untuk Pak Yonatan. Pak Yonatan, saya mau mencolek Anda, menyapa Anda. Wajah Anda hari ini hebat, Pak. Ada 2 gambar, itu sangat mengganggu saya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini penetapan Allah bahwa Anda berwajah 2 hari ini? Thank you, Pandi. Lanjut, Pak. Itu background-nya Pak Yonatan. Background-nya mesti dihilangkan itu background-nya itu. Iya, itu yang bergerak itu siapa? Yang diem itu siapa? Ini pencobaan untuk Pak Yonatan hari. Yang diem itu fotonya. Yeah. Yang bergerak itu Pak Yonatannya itu. Ngerti Pak, ngerti kan hanya saya menegaskan saja, menarasikan. Thank you Pak Andi. Lanjut Pak. Ya. Baik. Oke, saya persilakan ada rekan-rekan yang mau meresponi. Pak Andi. Ya, silakan Bu Lani. Boleh saya. Ya. Gini Pak, jadi Pak, tadi kan Bapak kesaksian ya Pak. Saya hampir mau nangis juga Pak. Saya punya teman di kantor yang dulu project manager, insinyur, teman saya laki-laki yang bolak-balik itu dengan saya, dia rumahnya di Villa Melati kan. Dan saya sayangin. Dia tuh betul-betul karismatik top. Kita tuh selalu perbedaan prinsip. Nah, kita kan pulang tengah malam. Kita punya pengobatan. Nah, saya bilang, namanya Adrian juga. Dre, gua anterin deh ke check up ya. Lu kan capek, lu kan ada gula. Lu capek? Enggak kok, gua sehat katanya. Pokoknya gua mau kuat sampai umur 55, gua nggak mau kerja lagi, nanti gua mau jadi bos. Gua nggak mau kerja lagi. Jadi dia jadi ambil satu pruden AIA kali AIA. Ternyata AIA dia emang sukses jadi kepala juga gitu. Dan waktunya kan luar biasa. Saya bilang, Dre, kamu tuh ada sakit dan umur kan lumayan ya. Waktu itu umur berapa sih? 40 apa 50-an ya. Saya lupa ya.
anak 2 masih kecil. Saya bilang, lu harus check up, gue yang nganterin. Enggak, gue sehat, lu apa-apa katanya ke dokter. Nah itu filsafatnya, karismatiknya yang kental kayak Bapak Andi. Jadi kayaknya kurang percaya gitu loh. Ya. Dan wah, udahlah, udah repot Pak. Apanya dulu tuh yang karismatik, apa yang kita ketuk dibuka, apa yang gitu. Lu terusin dong, lu jangan ayatnya itu aja, lu terusin apa. Ya kan? Dia percayanya gitu, kalau gua minta pasti dikasih, gua ketuk pasti dibukakan gitu loh. Nah, aduh Pak, ternyata dia nggak mau ya. Dia lagi ngajar AIA itu langsung jatuh, langsung meninggal. Waduh. Aduh, saya sampai sekarang kayaknya mau nangis darah. Teman saya baik, orangnya baik. Tuh, jadi bingung. Maka itu saya bingung ya, orang kok udah karismatik, kok anti dokter. Kalau ada filsafatnya tadi Bapak sembuh, kan akhirnya sembuh, Bapak kan pertama sembuh, kedua sembuh. Iya. Ya saya bilang saya berhentiin aja anak saya, kenapa saya kerja berat-berat, ya berhentiin aja, nggak usah sekolah, kan gampang, doa sembuh, ya kan. Iya. Kita mau pinter ya pinter langsung naik ke atas, nggak usah sekolah dong, saya bilang anak. Ngapain kita mau kaya, kita doa aja kaya. Iya. Ya kan Pak, ya saya kan punya iman, saya bilang. Ya kalau begitu ya saya mendingan ngapain capek-capek kerja, nggak usah sekolahin anak. Nggak ada dokter, Iya. doain aja pada sembuh Jadi semua. rumah sakit dan dokter ditutup aja. Iya, saya bilang ngapain capek-capek. Nah, Pak Aryo punya dokter pribadi. Dokternya disuruh pensiun aja, Pak. Iya. Kayak Pak Aryo, ngapain kerja capek-capek, tutup aja, itu aja Pak, doa aja. Nanti juga kita kaya Pak, pasti diberkatin Tuhan katanya. Kurang iman sih Pak Aryo, Pak Keki, ya ngapain cari Ya, uang. ya gini ya, saya simpulkan aja karena ini sudah hampir Ya, selesai. oke. Thank you. Jadi begini, saya juga nggak setuju kalau orang reform tidak percaya mujizat. Ada pasti. Iya, tapi makanya saya tegaskan, saya tidak setuju kalau ada orang reform tidak percaya mujizat. Karena Tuhan mau buat mujizat itu bukan hal yang sulit. Gampang sekali Tuhan mau buat mujizat. Karena dia hanya dengan berkata saja langsung jadi. Tuhan berkata sembuh, langsung sembuh. Tuhan berkata berdiri, langsung berdiri. Ya, dan bahkan gelombang lautan yang luar biasa, Tuhan bilang tenang, langsung tenang. Ya, pohon ara dikutuk langsung mati. Jadi tidak ada mujizat yang sulit bagi Allah. Itu kita mesti percaya. Dan itu bisa terjadi kapanpun dan bagaimanapun. Tapi ada tapinya. Ya, mujizat itu bukan tujuan. Itu yang pernah saya juga teguhkan waktu diskusi sama Pak Yonatan. Mujizat itu bukan tujuan akhir. Mujizat itu cuma tanda yang dipakai. Nah, jadi kita harus menangkap bukan tandanya, kita harus menangkap tujuan di balik tanda. Nah, itu baru benar. Kalau kita terjebak kepada tanda-tanda, akhirnya kita tergila-gila dengan tanda, kita keranjingan dengan tanda, maka kita justru tidak mencapai tujuan yang justru menjadi hal yang paling utama. Tujuan itu. Ada tujuan di balik tanda. Sedangkan kita hanya menangkap tanda, bukan menangkap tujuannya. Nah, itu kita miss di situ.
Jadi saya juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya mujizat-mujizat. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk saya benar-benar percaya bahwa Allah itu benar-benar ada dan berkuasa. Sudah sampai di situ. Karena dulu terus terang saya sebelum bertobat saya meragukan bahwa Allah itu benar-benar ada. Bagi saya Allah itu cuma teori. Cerita Tuhan Yesus itu hanya cerita. Dan saya tidak merasakan apa-apa dari cerita itu. Itu kalau Nuh bikin mujizat, itu kan zaman dulu yang mungkin dongeng. Karena sampai zaman sekarang saya tidak pernah melihat orang membelah lautan. Lalu ada tiang awan, tiang api, sampai sekarang saya tidak pernah melihat tiang awan, tiang api. Kalau ada orang berjalan di atas air, sampai sekarang saya tidak pernah melihat orang berjalan di atas air, dan saya coba sendiri berjalan di atas air, juga gagal terus. Jadi menurut saya itu omong kosong. Nah, bagaimana saya yang tidak percaya, Tuhan buat percaya. Dan betul-betul saya mengalami mujizat. Jadi di awal-awal saya menjadi orang Kristen, saya benar-benar dilimpahi dengan mujizat. Ya. Termasuk saya waktu ke Garota itu. Dan saya ditaksir oleh dokter sembuhnya bisa 2-3 bulan karena saya pingsannya 2 jam. Katanya dari pengalaman dokter ini, orang kalau sampai pingsan, ke Garota pingsan itu berat sekali dan pulihnya kira-kira 2-3 bulan. Dan itu pun bisa sampai 1 tahun gejalanya tidak berhenti. Gejala ke Garota itu, akibat ke Garota. Dan saya baru bisa berjalan kira-kira setelah 2-3 bulan itu. Karena saya muter terus. Jadi saya kadang-kadang kalau begitu kepala saya bergerak itu menoleh sedikit saja menoleh, langsung dunia berputar seperti saya dibuanting-buanting begitu sampai saya ketakutan, sampai saya pegang tempat tidur saya, padahal semua diem. Semua tidak bergerak. Tapi saya sudah muter bolak seperti ini, latihan jadi astronot itu. Putar-putar, waduh. Saya sampai nggak berani bergerak kepala saya. Tapi ajaib, yang ditaksir dokter saya baru bisa jalan 2-3 bulan. Ternyata 9 hari saya sudah mulai duduk. Dan hari ke-10 saya sudah latihan berjalan. Dan kira-kira 10 hari saya sudah keluar dari rumah sakit. Ya, puji Tuhan. Tapi saya istirahat di rumah sampai kurang lebih sebulan 1,5 saya istirahat di rumah di Surabaya. Lalu saya kembali lagi setelah sebulan itu saya kembali lagi ke Salatiga. Dan saya naik motor lagi ke Magelang. Ya ini anak muda ya. Waktu itu saya bonek aja sudah. Teman-teman saya khawatir, loh naik motor lagi ke Magelang. Aduh Mas, nanti hati-hati bagaimana? Saya bilang, jangan khawatir. Tuhan beserta saya. Dan memang Tuhan pimpin saya. Sampai di Magelang, sampai pulang lagi dengan aman. Padahal itu baru ke Garota. Ya, nah ini semua adalah untuk meneguhkan bahwa saya benar-benar percaya Allah itu betul-betul ada dan Allah itu betul-betul berkuasa. Dan terus menuntun saya dalam kebenaran demi kebenaran sampai hari ini. Hari ini pun saya percaya saya menjadi seperti sekarang bukan karena kepandaian saya, tapi karena anugerah Tuhan. Makanya tadi saya bilang kan, kalau tidak Roh Kudus menyentuh saya, membimbing saya sudah hilang bablas. Ya, sudah tidak tahu mau kemana. Ya paling saya juga ikut-ikut yang kacau balau sekarang ini. Bahkan saya lebih ekstrim dari itu.
Oke, demikian saya harap kesaksian ini boleh menguatkan kita semua dan Pak Andi, membimbing kita untuk lebih teguh dalam firman. Ya, Pak Ilya. bolehkah saya menyimpulkan tentang kalimat tadi pagi saya itu berhubungan dengan kejadian pingsannya Pak Andi? Apakah Tuhan mengasihin Pak Andi dengan menghajar dulu, Pak? Kalau Pak Andi tidak dihajar, apakah Pak masih dalam paradigma lama? Saya yakin itu kasih Tuhan. Jadi saya gegar otak itu dalam kedaulatannya, dalam rencananya, dalam membentuk saya dan mendidik dan menghajar saya, termasuk yang lain-lain lagi. Yang lain-lain juga banyak. Jadi saya juga pernah belajar berjalan di atas air, saya belajar memindahkan gunung, semua praktek-praktek iman yang diajar Alkitab saya praktekkan. Dan bagaimana Tuhan mendidik saya, menghajar saya, memberi saya hikmat, bijaksana, pengertian, sampai hari ini saya boleh mengajar teman-teman semua. Ya, ini semua adalah anugerah. Tanpa anugerahnya, saya bukan apa-apa. Terima kasih Pak. Itu yang saya ambil poin pengajaran. Kalau Tuhan mengasihi seseorang yang keliru, siap-siap aja dihajar Tuhan. Bisa ya, bisa enggak. Ya. Seperti kalimat saya di grup WA tadi pagi. Saya mau Thank you, Pandi. tegaskan lagi, sesuai dengan kalimatnya Elia, bahwa biarpun kita tidak keliru, jalan kita tidak keliru, Tuhan tetap menghajar dan mendidik kita supaya naik kelas. Jadi bukan hanya karena keliru saja, kita diajar, tapi di jalan yang benar pun tetap diajar. Supaya apa? Supaya naik kelas. Supaya kita tidak nyaman. Di jalannya keliru ya Pak ya? Tidak nyaman dengan berada di kelas terus-menerus tidak naik kelas, ya Tuhan hajar kita. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih, Pandi. Ya, saya minta Pak Elia ya pimpin doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu-waktu yang boleh kami lewatin pada hari ini. Engkau memberikan kepada saya khususnya satu pengalaman, satu konfirmasi yang Engkau nyatakan dari kesaksian hamba-Mu Pendeta Andi Halim untuk boleh menjadi satu tanda peneguhan bagi kami, khususnya bagi saya. Dan Engkau memberikan waktu kepada kami boleh mendokumentasikan di acara Pak Andi Halim untuk menjadi satu pengajaran bagi kita bersama. Terima kasih Bapak. Ini adalah merupakan campur tangan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami yang Engkau kasihin. Bekerjalah, kami siap dibentuk, kami siap dirubah. Hancurkanlah akan keakuan kami, supaya kami tidak mengalami penghajaran yang lebih dahsyat lagi daripada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengar, yang boleh kami nikmatin di kemudian hari dari YouTube Pendeta Andi Halim ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih